Apa yang akan kita lakukan? Tanya Raisa polos. Damar mencintaimu. Raisa tak menyangka Malik malah menanyakan hal itu. Sampai sebelum ia mengenal Ayuna, aku yakin ia mencintaiku. Seperti aku juga mencintainya. Waktu Mas mengantarku pulang saat habis dari kantor Mas di Cikarang, rupanya dia melihat kita. Sepertinya ia cemburu. Ia mendesakku untuk minta penjelasan, tapi aku diamkan, membuat dia makin penasaran. Sepertinya ia memang lelaki egois. Meski ia sendiri sudah lama berselingkuh, tapi ia tidak rela istrinya didekati pria lain. Kita mulai dari sini. Aku dan Damar tidak pernah bertemu langsung. Dia tidak pernah tahu diriku. Ini akan mempermudah kita mempermainkan mereka. Kalau ia tahu aku suami Ayuna, ia tidak akan penasaran. Tapi kalau ia tidak pernah tahu siapa aku, ia akan penasaran terus. Ingin tahu siapa lelaki yang sudah mendekati istrinya. Kita akan sering terlihat bersama. Kamu siap kalau tiba-tiba aku jemput atau aku telepon? Jelas Malik. Tapi kebersamaan kita pasti akan menimbulkan fitnah. Kita bukan mahram. Aku tidak mau makin memperuncing keadaan bila kita sering bersama. Aku tidak mau Mas Damar punya celah menyalahkan aku karena sering bepergian dengan laki-laki lain. Raisa menyampaikan keberatannya. Aku tahu itu. Tenang saja, aku tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikanmu. Orang-orang akan melihat kita hanya sebagai rekan bisnis, tapi kita buat suamimu penasaran. Ngomong-ngomong, maaf, kapan kamu mengurus perceraianmu? Raisa terdiam. Ia ingin secepatnya lepas dari Damar, tapi ia masih bingung bagaimana memberitahukannya pada bunda dan ayah. Orang tuanya orang terpandang dan disegani di lingkungan mereka. Bukan karena harta atau pangkat, tapi karena orang tuanya adalah sosok pengayom, tidak sombong, dan siap membantu siapa saja semampu yang bisa mereka lakukan. Lantas sekarang, anak perempuannya yang rumah tangganya selama ini terlihat baik-baik saja, malah terlihat selalu mesra, tiba-tiba akan berakhir di sidang pengadilan agama. Itulah yang menjadi berat bagi Raisa untuk bertindak. Inginnya sih secepatnya, tapi aku harus membicarakannya dengan orang tuaku terlebih dahulu. Sampai saat ini orang tuaku belum tahu apa-apa. Malik manggut-manggut mendengar penjelasan Raisa. Aku juga seperti itu. Orang tuaku juga belum tahu tentang kelakuan Ayuna. Sulit bagiku untuk memberitahu mereka. Kalau mereka tahu, mereka akan merasa sangat bersalah padaku. Sebab Ayuna adalah gadis pilihan mereka. Raisa menoleh pada Malik seperti minta penjelasan. Malik tertawa sumbang. Mengapa melihatku begitu? Heran karena hari kini masih ada perjodohan. Serasa zaman balai pustaka ada cerita tentang jodoh yang diatur orang tuanya. Malik makin tertawa mendengarnya. Entah mengapa bersama Raisa ia merasa dunia begitu nyaman, lurus dan mulus seperti jalan tol. Hatinya begitu sejuk dan tenang saat berbincang, padahal mereka baru kenal beberapa hari ini. Raisa orangnya apa adanya. Kalau ia tidak suka, ia akan protes. Kalau ia penasaran, ia akan bertanya. Kalau ia senang, ia akan tertawa lepas. Dan Malik suka itu.
Sedangkan dengan Ayuna, sudah ia jalani kehidupan rumah tangga selama hampir 3 tahun. Tak bisa bicara selepas dan senyaman itu. Saat baru-baru menikah dulu, Ayuna terlihat agak sungkan pada Malik. Meski Malik juga merasa canggung, namun ia selalu berusaha agar bisa lebih dekat dengan Ayuna yang sudah menjadi istrinya itu. Ia dan Ayuna sudah menjalani saat-saat berdua. Malik sering membawa Ayuna berlibur baik di dalam maupun ke luar negeri. Malik memanjakan istrinya dengan materi berlimpah, tapi hubungan mereka tetap terasa hambar. Saat berdua, mereka lebih banyak saling diam. Komunikasi hanya seperlunya saja. Aku menikah dengan Ayuna karena dijodohkan oleh orang tuaku. Saat itu, usiaku sudah 30 lebih. Orang tuaku risau karena aku putra bungsu mereka belum juga menikah. Padahal umur sudah kelewat, penghasilan dari bisnisku sudah mencukupi untuk kehidupan berkeluarga. Memangnya waktu itu Mas Malik gak laku, kok sampai dicarikan jodoh? Raisa bertanya dengan polosnya. Jangan sembarangan, Nyonya. Apa tampangku kurang keren sampai dibilang gak laku? Malik mengusap-ngusap rambutnya dengan narsisnya, sedang matanya menatap dengan jenaka pada Raisa. Hehehe, maaf, keren kok. Mungkin Mas yang terlalu memilih. Entahlah, dulu waktu SMP, aku punya teman wanita satu kelas. Wajahnya cantik, walau penampilannya sangat bersahaja karena mereka dari keluarga sangat sederhana. Ia cerdas, selalu ranking 3 besar di kelas. Di rumahnya ia bekerja keras, mengurus rumah dan adik-adiknya. Karena kedua orang tuanya harus bekerja jadi buruh tani di sawah orang. Tak jarang, ia juga ikut membantu pekerjaan orang tuanya di sawah agar mereka dapat upah lebih banyak. Kami selalu sekelas, bahkan sampai tamat SMA. Aku sangat tertarik padanya. Di mataku, dia adalah wanita hebat yang berani dan selalu bersemangat menjalani hidup dalam keadaan yang serba terbatas. Di sekolah pun, ia bergaul tanpa canggung dengan teman-teman lain. Ia aktif di organisasi sekolah. Sepertinya dia juga punya rasa yang sama denganku, sebab ia selalu memperlakukan aku istimewa dibanding teman-teman lain. Contoh, saat aku latihan basket, ia selalu menyiapkan minuman untukku, menaruhnya diam-diam dekat tasku. Kalau aku bertanding, ia tak pernah absen memberi semangat, menyiapkan handuk kecil dan tanpa malu mengelap keringatku, serta memberi aku minuman yang dibawanya. Banyak bentuk perhatiannya padaku, tapi aku selalu merasa takut untuk menyampaikan perasaanku. Aku malu, aku takut kalau dia menolakku dan lalu memusuhiku. Maka aku simpan diam-diam rasaku padanya, sehingga status kami tetap berteman sampai tamat SMA. Aku melanjutkan sekolahku ke Bandung, sedang ia tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena keterbatasan finansial keluarganya. Kalau libur kuliah, aku selalu pulang dan kami bertemu. Elis namanya. Tapi sejak aku kuliah, Elis tak mau lagi menemuiku. Kalau sesekali berserobot di jalan atau di mana, ia lebih banyak menunduk. Sepertinya dia minder karena tidak kuliah. Saat itu aku bertekad untuk bisa membantu Elis agar bisa kuliah.
Maka saat di Bandung sambil kuliah, aku nyambil bekerja di sebuah pabrik furnitur. Aku memang suka merancang dan membuat furnitur. Hobiku membuat gambar ruangan-ruangan komplit dengan dekorasi dan furniturnya. Istilah kerennya interior design. Maka aku mengambil kuliah di jurusan itu. Hampir setahun bekerja di pabrik mebel, aku keluar dan membuka usaha sendiri dengan beberapa teman sehobi. Kami membuka usaha bersama, menerima jasa desain ruangan, menerima pesanan mebel karena aku dan 2 orang temanku hobi di bidang itu. Maka rancangan mebel produksi kami bagus-bagus dan banyak peminatnya. Perusahaan kami makin berkembang. Setelah tamat kuliah, kedua temanku kembali ke kota asal mereka. Di sana, mereka membuka usaha yang sama. Alhamdulillah, kami bertiga meraih hasil dari kerja keras kami. Teman-temanku sukses di daerah mereka, dan aku, alhamdulillah, masih menjalankan pabrik mebelku yang di Bandung. Saat masih kuliah dan sudah punya penghasilan sendiri, dengan penuh harap aku kembali ke Sukabumi. Aku akan membujuk orang tua Elis agar mengizinkan Elis kuliah dengan biaya dariku. Kalau mereka tidak mau gratis, maka Elis akan aku ajak kerja di perusahaanku. Ia bisa kuliah sambil bekerja paruh waktu. Tapi apa yang kutemui? Ternyata Elis sudah menikah dengan seorang pengusaha Indonesia yang tinggal di Jeddah, Arab Saudi, dan ikut suaminya ke negara petrodolar itu. Aku sangat kecewa. Sejak itu, aku tak mau memikirkan wanita lagi. Aku fokus pada kuliah dan usahaku. Pikirku, kalau Allah sudah mentakdirkan, toh jodohnya akan datang sendiri. Namun tanpa sadar, setiap berkenalan dengan wanita, aku selalu membandingkan dengan Elis. Apakah ia secantik Elis? Apakah ia secerdas Elis? Apakah ia setangguh Elis dalam menghadapi kehidupan? Apakah ia sebaik Elis dalam memperhatikan dan memperlakukan aku? Pokoknya, Elis jadi standar penilaianku terhadap wanita. Pasti belum ketemu, karena Allah hanya menciptakan satu Elis di dunia ini. Dan itu sudah digondol orang ke Arab, Jalatuk Raisa. Ya, betul. Makanya aku malas memulai hubungan dengan wanita, karena selalu terbayang Elis. Ketika orang tuaku mengenalkan Ayuna, aku melihat ada sedikit kesamaan mereka. Sama-sama orang kampung, sederhana, dan dari keluarga sederhana pula. Karena ingin menyenangkan orang tua, maka aku terima perjodohan itu. Sejak menikah dengan Ayuna, aku mencoba membuka hati, mengatakan pada diriku sendiri bahwa Allah tidak pernah menciptakan manusia kembar identik 100%. Pasti ada perbedaan, walau hanya sedikit. Jadi aku tidak boleh berharap menemukan orang seperti Elis lagi. Maka standar Elis pun resmi aku kubur, dan aku berusaha menjalani rumah tanggaku sebaik mungkin. Aku tak pernah melalaikan kewajibanku. Ternyata, walau aku sudah berusaha untuk jadi suami yang baik dan bertanggung jawab, tetap tak dianggap oleh istriku sendiri. Ia mencari lelaki lain yang menurutnya lebih baik dan lebih keren dariku. Malangnya aku. Kasian, kalau saja aku hobi menulis novel, maka kisah Mas Malik tadi bisa jadi puluhan bab dan itu menghasilkan banyak uang. Sayang, aku bisanya hanya menjahit pakaian dan gorden. Jangan menulis kisah tragis orang. Itu artinya mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain.
Tapi Mas tidak terlihat menderita tuh. Hahaha. Tadinya aku merasa sangat menderita dan merasa sangat terhina atas perlakuan istriku. Tapi melihat kamu yang seorang wanita dan seorang ibu terlihat kuat, aku ikut ketularan. Malik menatap Raisa lekat-lekat, membuat Raisa membuang pandangan karena merasa jengah. Sah, sekali lagi maaf. Apakah secara ekonomi kamu tergantung pada suamimu itu? Tidak. Aku punya usaha sendiri, walau kecil-kecilan bagus. Makanya aku ajak kamu jadi partner bisnisku agar usahamu lebih berkembang. Kalau suatu waktu nanti kalian sudah berpisah, Damar akan menyesal sudah mengkhianatimu. Terlihat Ayuna keluar dari lobi hotel sendirian. Ia berjalan cepat menuju jalan raya. Tapi tak lama terlihat mobil Damar menyusulnya. Ayuna yang tadinya mau pulang sendiri, tapi dipaksa oleh Damar ikut mobilnya. Setelah berdebat sebentar, akhirnya Ayuna naik ke mobil Damar. Itu mereka sudah selesai, ujar Raisa. Malik menatap keduanya tanpa berkedip. Cepat sekali permainan mereka, ujar Raisa lagi. Sepertinya setelah menerima telepon tadi, Ayuna pasti gelisah. Mana bisa tenang dia mengetahui kalau suaminya berada di hotel yang sama dengan tempatnya berkencan gelap. Aku juga mengiriminya lokasiku saat ini untuk meyakinkan dia bahwa aku ada di hotel ini. Kalau mereka tadi sempat bercinta, pasti saat keluar keduanya akan berpelukan lagi seperti ketika mereka masuk tadi. Tapi kamu lihat, Ayuna berjalan sendiri buru-buru dan terjadi sedikit perdebatan sebelum Ayuna masuk mobil Damar. Raisa mengangguk-ngangguk mendengar ucapan Malik. Setelah beberapa saat Damar dan Ayuna berlalu, Malik mengajak Raisa meninggalkan tempat itu. Bersambung.